Oke semuanya, kembali lagi dengan Om Dua di sini. Di video kali ini, gua bakalan ngabulin requestan dari kalian semua. Yang mana anime ini adalah season kedua dari anime yang membuat kalian ngehalu punya HP overpower. Anime ini berjudul Isekai wa Smartphone Totomoni season kedua. Loh bang, mana season satunya? Kalian bisa nonton season satunya di channel tetangga, seperti channelnya Swag atau channelnya Cak Movie. Bukan promosi ya, mereka memang teman gua. Tapi untuk season keduanya, nonton di mari aja. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gua bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime yang lainnya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa MC Kang Haram dalam diri kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Toya dan partinya yang hendak adu mekanik lawan Golem Mithril. Apa sekali, baru aja anime ini dimulai, Yae sudah kehilangan katana favoritnya. Toya yang ingin mencoba sesuatu meminta semua waifunya itu untuk mundur ke belakangnya. Toya kemudian menggunakan skill get miliknya untuk memindahkan kedua golem tadi. Semua waifunya terkejut karena Toya yang tiba-tiba memindahkan kedua golem tadi entah kemana. Toya pun memberitahukan kedua golem tadi telah ia pindahkan tepat di ketinggian 10.000 meter di atas mereka. Toya kemudian memeriksa HP-nya dan memperkirakan posisi jatuh kedua golem tadi. Setelah mendarat, kali ini mereka berempat sudah bisa menggunakan Excel secara serentak. Dan ternyata Toya bertujuan membuat kedua golem tadi itu remuk untuk mempermudah penyerangan. Combo Lindsay dan LZ terlihat mampu membasmi satu golem dengan sangat EZ-nya. Sedangkan golem yang satu harus berakhir nyicip skill lightning javelin milik Yumina. Setelah berhasil menumbangkan keduanya, terlihat Yae dan LZ yang mencabut inti golem yang ada. Scene berlanjut di kediaman Babang Toya. Terlihat rombongan Toya yang pulang menggunakan skill get milik Toya. Mereka nampak langsung disambut oleh Rene dan Cecil. Karena mereka telah berhasil membasmi dua golem Mithril, Rene pun mengetahui tingkat petualang tuannya itu yang telah naik. Toya pun membenarkannya, yang mana Yumina sudah menjadi petualang kartu biru, sedangkan dirinya sudah berada di kartu merah. Dengan kata lain, Toya dan partinya sudah menjadi petualang papan atas. Tak lama berselang, Rene baru menyadari Seska yang tidak ada di antara mereka. Mendengar yang membuat Toya baru teringat, Seska yang masih tertinggal di Pulau Babylon. Scene berlanjut memperlihatkan Seska yang sedang menyuguhkan teh untuk Toya dan juga Lin. Dirinya tetap melakukan tugasnya, walau dengan sindiran halus karena telah ditinggal sendirian di Babylon. Singkat cerita, setelah terus disindir halus oleh Seska, yang bahkan Seska menggoda Toya yang akan memaafkannya jika Toya memberikan pansuk gemoy favorit Toya untuknya. Toya yang polos pun mengomelinya karena tidak mungkin dirinya melakukan hal tersebut. Namun, tentu saja Seska hanya menggoda tuannya yang kelewat polos itu. Sekepergian Seska, Lin nampak kagum dengan Seska yang dirasa sangat mirip dengan manusia pada umumnya. Hal itu membuat Lin menjadi penasaran dengan batasan maksimal dari skill program miliknya. Setelah itu, Toya menanyakan tujuan Lin datang padanya. Dan rupanya, Lin ingin membahas soal teleportasi Babylon yang masih tersisa. Yang mana sampai saat ini, Lin belum bisa menemukan informasi yang bernilai. Setelah sedikit berdebat antara Toya yang tak ada niatan mencarinya
dan Lin yang berambisi untuk menemukan pemahaman teknologi kuno. Namun sesaat kemudian, Toya mengalah dan berjanji akan membantu Lin jika Lin berhasil menemukan informasi penting seputar teleportasi Babylon itu. Lin pun menganggap itu adalah sebuah janji. Tak lama kemudian, Toya mendapatkan telepon dari Kami-sama. Singkat cerita, setelah Toya menemui Kami-sama dan Dewi Rena, dirinya jadi mengetahui mereka berdua yang selalu memperhatikan kehidupannya dan membuatnya menduga kedua dewi di hadapannya itu adalah dua orang pengangguran. Scene berlanjut di pemandian. Karena adegan ini agak bahaya, gua singkat aja. Intinya, Yumina cuma ngebahas mereka yang sangat bahagia karena mereka yang sama-sama diberikan cincin tunangan oleh Toya. Dan terungkaplah, di dalam cincin itu sudah terkandung skill Excel, teleport, dan juga storage. Meski Yumina adalah yang termuda, namun dirinya memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa dari mereka semua. Dirinya merasa takut jika nantinya akan tiba hari di mana Toya akan dimanfaatkan oleh orang baik yang dimanfaatkan oleh orang jahat. Kalian gak paham? Jadi gini, Yumina memberikan permisalan jika ada cewek yang memang sangat menyukai Toya, tapi orang-orang di sekitarnya adalah orang jahat yang ingin memanfaatkan Toya dan memaksa wanita tadi untuk melakukan sesuatu untuk mereka semua. Dengan kata lain, rasa cinta wanita itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang itu demi bisa mendapatkan Toya. Tak ingin semua itu terjadi, Yumina kemudian mengajak mereka semua untuk menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Singkat cerita, setelah Toya menemani Yae untuk menempas senjata dari Mithril, entah apa yang merasukinya, dirinya mulai mengambil langkah ingin dimanja oleh Toya dengan mengatakan mereka telah bertunangan. Yae ingin menghabiskan waktu berdua dengan sang husbu. Dan mereka berdua pun pulang dengan terus bergandengan tangan. Scene berlanjut di istana. Terlihatlah bapaknya Yumina yang sangat bahagia karena putrinya yang telah berhasil mendapatkan hati Toya. Sang ibu kemudian menasihati putri kesayangannya itu untuk bekerja lebih keras lagi untuk membantu Toya dan menyemangatinya sebagai seorang istri. Setelahnya, Toya berkata dirinya hanya akan menikahi Yumina di umur 18 tahun saja. Hal itu membuat Raja Belfast agak kecewa karena dirinya yang sudah tidak sabar lagi untuk memiliki seorang cucu. Dan dengan koplaknya, bapak-bapak yang satu ini malah menyarankan supaya mereka berdua membuat anak terlebih dahulu sebelum menikah. Singkat waktu, setelah diberi peringatan oleh sang ibu tentang pernikahan mereka berdua, karena jika publik mengetahuinya, maka Toya akan menjadi incaran semua bangsawan yang ingin membuat Yumina menjadi istri ataupun calon menantu mereka. Sang ibu pun menasihati supaya Toya segera mendapatkan sebuah pencapaian agar semua orang mengakui Toya sebagai suami Yumina. Tak lama berselang, Su datang dan langsung meluk Yumina dengan sangat manjanya. Toya pun tak luput dari pelukan loli yang satu ini. Setibanya di rumah, Toya nampak bertanya tentang dirinya yang akan menjadi raja jika menikahi Yumina di masa depan nanti. Yumina pun menganggap itu kemungkinan terbesarnya. Namun dirinya merasa belum waktunya mereka untuk membahas hal tersebut. Karena hari keputusan itu dirasa masih sangat lama. Mendengar yang membuat Toya agak tenang dan dirinya yang lebih berfokus tentang ucapan emaknya Yumina tadi yang memintanya untuk segera mendapatkan sebuah achievement. Dengan kata lain, Toya harus melakukan sesuatu yang berguna untuk negaranya itu. Semua pemikirannya tadi membawanya menemui Pak Doran dan juga Mbak Mika. Setelah mendengar pelanggan di tempat mereka kian merosot, hal itu membuat Toya menyadari bahwa negara mereka itu bukanlah tempat wisata dan bahkan mereka juga tidak memiliki produk khas yang terkenal. Setelah berpikir sejenak, Toya akhirnya memiliki pencerahan.
Dirinya kemudian nampak mengambil HP-nya dan searching di Mbak Google. Ternyata Toya kepikiran untuk membuat sebuah pemandian air panas. Dirinya kemudian meminta Padoran untuk menghubungi orang-orang terdekat dulu sebagai uji coba mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat Toya dan beberapa bapak-bapak yang tengah asik menikmati pemandian baru mereka itu. Di seberang tembok, terlihat pula para wanita yang juga menikmati pemandian baru mereka itu. Lagi-lagi, karena adegan ini agak bahaya, mari kita singkat aja demi menjaga rumput hijau gua. Intinya, keempat waifu utama Toya sedang membicarakan husbu mereka sembari mengganti pakaian. Dan ketika Yaya, Elze, dan Lindsay yang tidak mau jujur dengan perasaan mereka, Yumina pun heran mengapa mereka seperti itu. Mendengar membuat mereka bertiga auto mengelaknya dan berakhir jujur dengan perasaan mereka masing-masing. Hal itu tentu saja membuat Yumina menjadi penasaran dengan awal mula mereka bertiga yang bisa menyukai Toya. Dimulai dari Elze yang menyukai Toya hanya karena Toya yang memperlakukannya seperti gadis biasa, dan dirinya makin dibuat menyukainya ketika Toya memujinya saat pertama kali dibelikan baju. Berikutnya adalah Lindsay. Awal mula dirinya menyukai Toya adalah ketika dirinya mengajari Toya tentang sihir. Dan meski tutor yang ia berikan padanya dirasa cukup buruk, namun Toya tetap menyimaknya dengan penuh kesabaran. Dan tanpa disadari, Lindsay telah menganggap Toya sebagai temannya. Namun di suatu hari, hatinya mulai terasa sakit secara tiba-tiba. Toya-san ga watashi o tsurete kita toki desu ne. Nande shitteru desu ka? Dan cerita terakhir adalah Yae. Yah, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu, Yae menyukai Toya saat mengetahui Toya memiliki sifat baik dan kuat, dan memiliki tekad yang teguh untuk melindungi sesuatu. Dan semua sifat itulah yang menjadi dasar yang membuat mereka berempat menyukai Toya secara serentak. Elze yang merasa Yumina curang meminta untuk diceritakan awal mula Yumina menyukai Toya. Yah, intinya nih ya, Yumina auto mengetahui Toya bakalan jadi husbunya di masa depan. Kalau kalian sadar, semua cerita mereka berempat memiliki satu kesamaan yang pasti, yaitu mereka yang sama-sama menganggap Toya sebagai Hatsukoi mereka. Setelah perbincangan itu, mereka yang mendengar Seska hendak menggosok punggung Toya, meski telah diperingati untuk tidak melakukan hal bodoh, namun Seska si android sableng tidak mau mendengarkan dan memutuskan untuk memanjat tembok bambu di sana. Namun sesaat kemudian, ternyata Toya telah mengantisipasi hal tersebut dengan cara melapisi tembok di sana menggunakan sihir paralyze. Setelah itu, Toya yang baru saja kembali nyantui dibuat terkejut akan sesuatu. Mitsukatta wa yo, Babylon no iseki. Dan berakhir alur cerita anime HP Isekai season kedua, episode pertama. Not bad sih menurut gua, tapi entah kenapa gua ngerasa kurang aja gitu sama episode pertama ini. Simpelnya, selain adegan battle, scene lainnya cuma seperti pemanis atau bisa dibilang cuma buat nambah durasi aja. Gak masalah sih sebenarnya, hanya saja fokus anime ini jadi terpencar. Gua kan pengen banget lihat adegan pemandian. Maksud gua itu pengen banget story-nya itu berfokus ke titik utamanya, yaitu si Babang Toya yang harus mencari peninggalan Dr. Babylon. Tapi ya pikiran positif gua, karena ini masih episode 1, jadi mungkin aja memang dibuat seperti itu. Semoga aja nih ya, story-nya gak mencar-mencar lagi di episode berikutnya. Buat yang nanya rating, 9,2/10 karena kurang banget menurut gua. Tapi ingat, itu penilaian pribadi dari gua. So, terima kasih buat yang telah menonton Gakri Video, dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye-bye. これっぽっちも。